Kita hidup di era di mana kekerasan dalam video game hanyalah kosmetik. Pukulan terasa ringan, tendangan lebih mirip tarian. Kekerasan jadi sekedar hiasan, bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Hai, aku Zaka. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian baik-baik saja. Di tahun 2005, sebuah game muncul dan berkata, "Cukup dengan fantasi. Mari kita rasakan rasa sakit yang nyata." Sebuah game yang datang ke PlayStation 2 bukan untuk menghibur, tapi untuk menghajar. Urban Reign. Urban Reign lahir dari rahim Namco, sang legenda pertarungan 3D di balik Tekken dan Soul Calibur. Namun kali ini, Namco ingin keluar dari ring turnamen. Mereka ingin membuat pertarungan jalanan terasa seperti benar-benar terjadi di jalanan. Dirilis eksklusif untuk PlayStation 2 pada 13 September 2005, Urban Reign adalah eksperimen gila, sebuah beat 'em up 3D dengan DNA fighting game kompetitif. Bukan sekedar tombol ditekan acak. Game ini menuntut presisi, pari, reversal, grapple, positioning, semua harus tepat. Kamu bisa main solo atau hingga 4 pemain. Secara teknis, Urban Reign bukan beat 'em up. Ia adalah Tekken yang kehilangan tata krama. Urban Reign menjanjikan realisme dalam kekejaman dan kekerasan. Dan janji itu sayangnya dipenuhi dengan sukses yang mematikan. Ketika dirilis di Amerika, harganya $49,99, setara sekitar Rp520.000 kalau pakai kursat saat ini. Namun tidak ada laporan resmi penjualan, tidak ada angka pasti. Bahkan biaya produksinya juga tidak diungkap. Yang ada hanyalah jejak di Metacritic. Skor kritikus di kisaran 54 dari 100, tapi user skornya 8 dari 10. Perpecahan total. Kalangan kritikus mainstream mencerca Urban Reign. Mereka mengeluhkan plot yang terlalu sederhana, hanya narasi teks antar misi, kamera yang awkward, dan yang terburuk, tingkat kesulitan yang sangat tidak masuk akal. Mereka menyebutnya repetitif dan membuang potensi. Memang harus aku akui ini benar, dan musuhnya juga tidak ada obeng. Misal ketika kamu melawan musuh, dan musuh berhasil menjatuhkanmu, maka mereka tidak akan membiarkanmu bangun dengan mudah. Atau bisa dibilang musuh di Urban Reign tidak tahu arti kasihan. Ini bukan beat 'em up. Ini adalah pelajaran tentang rasa sakit. Tapi justru karena inilah, para pemain yang benar-benar mencari pertarungan jalanan yang keras justru sangat menyukainya, termasuk aku. Mereka melihat kesulitan itu sebagai kebrutalan asli. Meskipun Namco membuat game dengan sistem pertarungan yang superior, tetapi disajikan dengan visual dan storytelling yang terlalu garing untuk pasar. Urban Reign tak punya glamor hip-hop ala Def Jam, atau pesona open world seperti Yakuza, yang akan segera muncul saat itu. Tapi ia hanya punya satu hal, yaitu kekerasan, tanpa kompromi. Namun di sisi lain, pemain sejati yang tumbuh dengan Tekken 3 dan Final Fight justru mencintainya. Karena Urban Reign bukan tentang menang, tapi tentang bertahan. Di balik layar, Namco punya niat mulia, membuat game pertarungan jalanan yang terasa realistis, bukan hiperbola Hollywood, atau bahasa sederhananya, melebih-lebihkan sesuatu. Mereka berhasil. Setiap pukulan terasa berat, setiap bantingan punya bobot fisika. Musuh belajar dari pola serangan kamu, mereka mempari, mereka menghindar, mereka bekerja sama. Aku bahkan pernah banting stick PS ku sendiri. Tapi keberhasilan ini justru menjadi kutukan yang menakutkan. Urban Reign tidak ramah keluarga. Bahkan sistem ratingnya sendiri mencerminkan itu. 12+ di Jepang, 13+ di Amerika, dan 16+ di Eropa. Itu artinya
cukup brutal untuk membuat orang tua berhenti membeli. Bahkan disarankan untuk orang tua sendiri untuk menilai kesesuaiannya. Sementara game lain berusaha terlihat keras, Urban Rain benar-benar keras. Dan di tengah pasar yang sedang jatuh cinta pada dunia open world dan cinematic storytelling, game ini tampil seperti batu di antara bunga plastik. Namco menciptakan game di mana keterampilan bertarung benar-benar diuji. Namun kekerasan yang jujur ini menjadi bumerang yang menakutkan. Urban Rain tidak laku keras untuk diubah menjadi franchise. Hasilnya, Urban Rain gagal di pasar. Tidak ada sequel, tidak ada remaster. Namco memilih diam. Mungkin karena dibalik semua kekerasan dan tulang yang patah itu, mereka tahu dunia belum siap menerima kebenaran bahwa pertarungan sejati tidak glamor. Mungkin industri game modern terlalu takut untuk menghadapi realisme yang begitu keras. Dari Urban Rain kita ditunjukkan bahwa untuk sukses, sebuah game terkadang harus lunak, harus mudah, harus menawarkan fantasi kekuasaan yang instan. Urban Rain menolak semua fantasi itu, dan karena ia begitu keras dan jujur tentang apa itu pertarungan jalanan yang sebenarnya, ia dihukum dengan keheningan abadi. Tidak seperti saudaranya, Tekken, Soul Calibur, Ace Combat, dan God Hand. Pertanyaannya, kenapa game seperti ini tidak pernah kembali? Jawabannya ada di industri itu sendiri. Tahun 2005 menandai era di mana game mulai lebih memikirkan cinematic experience daripada player experience. Kita ingin jadi pahlawan super, bukan orang biasa yang kalah dulu sebelum menang. Kita ingin power fantasi, bukan survival reality. Urban Rain tidak menawarkan fantasi. Ia menawarkan rasa sakit, kegagalan, dan harga diri yang dipertaruhkan setiap pertarungan. Ia mengajarkan hal yang tidak lagi populer hari ini, bahwa tidak semua pertarungan bisa dimenangkan. Kadang, kamu hanya bisa berdiri lagi dan bertahan lebih lama. Ironisnya, ketika dunia sibuk memuja God Hand sebagai game cult klasik, Urban Rain diam di sudut menatap dengan dingin, lebih realistis, lebih brutal, lebih ganas. Tak pernah terkenang, tapi lebih dilupakan, hingga terkubur begitu saja. Dan mungkin itu sebabnya ia disebut Urban Rain, bukan urban legend. Karena legenda akan diceritakan ulang, sementara Rain hanya berkuasa sebentar, lalu tumbang. Hingga kini, komunitas kecil masih memainkannya lewat emulator PCSX2 ataupun konsol nostalgia yaitu PS2. Memecahkan kombinasi tag team, mencari teknik cancel grapple, dan mempelajari AI lawan seperti bela diri digital. Brad Oak, karakter utama yang dingin dan karismatik, menjadi simbol kecil tentang apa yang disebut Thief Old School Toughness. Tidak ada kostum keren, tidak ada upgrade senjata. Hanya 2 tangan, 2 kaki, dan keberanian untuk tidak menyerah. Banyak penggemar berpendapat bahwa Urban Rain seharusnya mendapatkan remaster. Dengan grafis modern, online co-op, dan sistem ranking, ia bisa menjadi jawaban atas kerinduan pemain akan real combat gaming. Namun hingga saat ini, Bandai Namco tidak menunjukkan tanda-tanda menyidupkannya kembali. Seolah mereka sendiri ingin menghapus jejak game yang terlalu nyata. Kepala bapak kau. Urban Rain adalah bukti bahwa sebuah game bisa kalah, bukan karena jelek, tapi karena terlalu nyata. Ia adalah refleksi dunia yang tak siap menghadapi realisme. Sebuah kisah tentang karya yang dihukum karena kejujurannya. Aku pribadi menyukai game yang tidak banyak bicara. Aku penyamak gameplay, bukan cerita yang membosankan. Dan Urban Rain adalah definisi dari keduanya.
Sebuah monumen brutal tentang apa yang bisa terjadi ketika sebuah game memutuskan untuk menjadi terlalu baik dalam tugasnya yang paling kejam dan paling realisme. Dan untuk alasan itulah, legenda ini akan selalu dikenang oleh mereka yang selamat di Green Harbor. Jadi buat kamu yang pernah merasakan kerasnya jalanan Green Harbor, aku hanya ingin bertanya satu hal. Apakah game ini benar-benar gagal atau hanya lahir terlalu cepat untuk zamannya? Aku Zaka, sekian dan terima kasih. Forget what they doing, keep on doing.